Saya lanjutkan yang mulia. 4. Telah memajukan Masjid Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara sebagai etalase keilmuan keislaman wisata religi. 5. Telah memberikan bantuan ke masjid-masjid, musola-musola dan majelis taklim. A. SK Gubernur nomor 2589 tahun 2015. Ada 118 musola, masjid dan majelis taklim yang mendapatkan bantuan dengan kisaran bantuan senilai 15 juta sampai 75 juta rupiah. B. SK Gubernur nomor 308 tahun 2016 ada senilai 15 juta sampai dengan 100 juta. 6. Mulai tahun 2016 kartu Jakarta Pintar diberikan ke pelajar-pelajar sekolah Islam, madrasah, ibtidaiyah sampai aliyah. Total anggaran KJP 2016 senilai 2,5 triliun. Mulai tahun 2016 juga telah memberikan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul kepada penerima KJP yang mendapatkan perguruan tinggi. Setiap tahun memperoleh 18 juta rupiah. Pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 2,7 triliun untuk beasiswa kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. 8. Telah mengumrohkan penjaga masjid, musola atau marbot, makam, kuncen pada tahun 2014 sebanyak 40 orang. Pada tahun 2015 sebanyak 40 orang, tahun 2016 sebanyak 50 orang, dan tahun 2017 direncanakan 100 orang. DKI Jakarta juara umum seleksi tilawah Al-Quran STQ tahun 2015 dan diberi bonus juara 1 40 juta, juara 2 senilai 30 juta, juara harapan 1 12,5 juta, dan juara harapan 2 10 juta. DKI Jakarta juara kedua musabaqah tilawah Al-Quran 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pemenangnya diberi bonus gaji bulanan selama 2 tahun untuk mengajari ngaji. 10. Telah memasukkan jam pulang PNS selama bulan Ramadan 2016 pukul 14.00 WIB agar bisa buka puasa bersama keluarga dan tarawih bersama keluarga di rumah. 11. Perhatian menjelang hari Lebaran, harga-harga sembako naik, ada diskon untuk pemegang KJP, misalnya daging dari harga 120.000 per kilogram di pasaran menjadi hanya 39.000 per kilogram dengan KJP. Rutin memberikan infak, sedekah dan zakat sejak tahun 2016. Zakat Ahok adalah sebesar 55 juta pada tahun 2016. Peduli pada lembaga zakat, infak dan sedekah basis DKI yang setiap tahun menyalurkan zakat tahun 2016 senilai 6 miliar rupiah zakat disalurkan ke mustahik. Selalu berkorban setiap tahun dari dana pribadi. Pada tahun 2016 memotong 55 ekor sapi untuk warga rusun dan dikirim ke masjid-masjid, musola dan majelis taklim. Telah menutup tempat-tempat maksiat seperti lokalisasi prostitusi Kalijodo, lokasi prostitusi Kalijogo, diskotik, stadion dan miles. Dan berbagai perbuatan di atas sangatlah jelas bahwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok bukan membenci Islam. Sangat ironis bila hari ini kita semua anak bangsa, bahkan dunia, sedang menonton pengadilan yang dipaksa oleh massa. Rasa keadilan dan hak asasi manusia dan hak konstitusi seorang Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang justru banyak melakukan kebaikan untuk umat Islam malah sedang dalam ancaman seseorang yang sejak dilahirkan hingga besar tinggal di daerah muslim dan memiliki saudara angkat muslim kuat disangka atau didakwa
akan menodai Al-Quran, memusuhi agama Islam, ulama, ustadz, dan umat Islam. Selain itu, sebagai gambaran, seorang insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gubernur ini telah menyelamatkan anggaran besar 24 triliun dari praktek anggaran siluman, 5 triliun rupiah dari penyisiran anggaran pada saat perencanaan, 2 triliun rupiah dari anggaran rehabilitasi bangunan, 300 miliar rupiah dari anggaran pengelolaan sampah Bantar Gebang yang sudah wan prestasi perjanjian, 300 miliar rupiah per tahun dan anggaran sewa truk, 300 miliar rupiah per tahun dari anggaran kebersihan kali. Majelis Hakim yang mulia, itu sebabnya tadi setelah mendengar langsung dan mencermati pembacaan surat dakwaan dari saudara penuntut umum dengan saksama dan dengan maksud agar timbangan keadilan tidak belah sebelah, kami langsung membacakan nota keberatan agar persidangan yang mulai ini dapat melihat posisi perkara ini secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, apakah kita rela membiarkan kebencian mendorong kita untuk berlaku tidak adil? Padahal adil itu lebih dekat kepada takwa. Sebagaimana Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Maidah 8. Apakah kita rela sendi-sendi hukum kita dikoyahkan, pilar-pilar keadilan dirobohkan dengan menutup mata bahwa ada anak bangsa yang sedang berjuang untuk keadilan sosial hanya karena dia manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahannya? Demi ambisi politik golongan tertentu saja, hukum tidak lagi menjadi panglima. Semua proses hukum diabaikan, equality before the law hilang begitu saja, hak asasi dan hak konstitusional diabaikan begitu saja. Semua ini bisa terlihat tercermin dari proses di kepolisian. Sudah ada telegram terkait larangan untuk memeriksa kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi calon, tetapi hanya karena desakan massa, surat telegram rahasia STR Kapolri nomor 498 Oktober 2015 tentang penundaan penyidikan kasus jika melibatkan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tersebut dilanggar. Hari ini kita semua anak bangsa, bahkan dunia, sedang menonton pengadilan yang tanda kutip dipaksakan oleh massa dan rasa keadilan dan hak asasi manusia, hak konstitusi seorang insinyur Basuki Cahayapurnama yang justru telah banyak melakukan kemaslahatan khususnya terhadap umat Islam dan masyarakat DKI Jakarta umumnya. Ironis memang, hari ini justru insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang merealisasikan pembangunan masjid balai kota dan masjid lainnya, menutup tempat maksiat, mengumrohkan penjaga masjid, musola atau marbot, penjaga malam, makam, kuncen, dan memajukan jam pulang kerja PNS hanya supaya bisa lebih cepat sampai di rumah dan sholat berjamaah bersama keluarga sebagaimana telah diuraikan di atas, harus diadili dengan cara begini. Malahan hari ini diadili karena tekanan bahwa dengan tuduhan penodaan Al-Quran yang dilaporkan oleh pelapor-pelapor yang tidak pernah hadir pada saat pidato dan hanya dengan modal mendengar video dan transkrip yang telah diedit oleh saudara Buniyani.